Waktu malam malam pertama itu gue grogi banget sih gitu kan, kayak abis merit terus kayaknya nggak tahu ya, gue nggak ngerti kenapa ya abis merit tuh kayaknya perasaannya berbunga-bunga banget gitu, nggak hanya gue Heeh. tapi juga dia biarpun capek ya, Bo. Hormon hormon, Bu. Iya, kayaknya kayak, akhirnya kita bisa halal gitu kan, kayak gitu. Tapi, itu tuh pas malam pertama tuh malah, apa ya, ya itu kayak grogi deh. Jadi akhirnya Mmm. dia grogi, gue grogi, akhirnya kita main gue masih ingat kita main Tekken, Bo, di PS. Nggak banget, asli, Enggak sumpah. banget. Aduh sampai batuk gue. Itu saking groginya kayak mungkin kayaknya gue menunggu dia yang memulai, maybe Mhm. ya. Gue sih kalau dari gue menunggu dia mulai, gue nggak tahu pikiran dia. Mungkin pikiran dia juga sama nunggu Dia gue menunggu ya. mulai tunggu-tungguan deh jadinya. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Sama, oh ya, soalnya kita juga digrecokin kan Mmm. karena ya habis merit ya, kan dia Mmm. juga gue banyak dapet telepon, dia juga banyak dapet telepon kan kayak, "Hey congrats bro," gitu-gitu kan. Mhm mhm. Ngobrol lama gitu-gitu. Jadi, gue banyak dapet telepon, dia banyak dapet telepon gitu kan, terus kita juga jadi awkward kali, terus akhirnya udah adanya main PS. Garing. Tunggu ini streaming di YouTube ya? Ini Live-nya? streaming di Facebook Oh di Facebook. Facebook. Mhm. Berarti musti ke Facebook gue? Iya, jangan lupa ini buat teman-teman yang mungkin mau join, cerita tentang malam pertamanya, komen aja di Facebook Live di komennya, nanti kita mungkin bisa mengomentari atau malah menjadi pembelajaran bersama. Atau paling nggak ngakak pertama. Tunggu nih, Atau ya ada yang pengen ngelihat tapi kemana katanya? iya ke Facebook Live-nya Mbak Cici, ada di Mbak Oke. Cici Budiman Si Budiman Timeline. ya? Heeh. Oke. Jangan lupa thumbs up, cie, like. Iya. Boleh dong pesan sponsor, weh. Boleh dong. Minggu depan kita kasih hadiah deh ya. Oh iya, kita mulai kasih hadiah deh, heeh. Minggu Di depan gue juga berarti. ada, di gue tuh masih ada, apa, hadiah lucu-lucuan gitu deh Ya nggak apa-apa deh. dari Raca Asmara, Kita jadi bisa kita combine kita aja. sebar aja minggu depan kita sebar Iya. hadiahnya. Ini gue asli ini gue lagi leye-leye banget nih. Soalnya tadi aku tadi mau balik dulu, mau balik terus. Tapi kalau balik kayaknya tambah lodoh gue terus udah nyampe rumah kali udah nggak sanggup ngapain ya udah gue nongki aja di sini. Nggak sanggup ngapain, iya bener. Tahu di rumah nggak ada studio lah di sebuah bilangan di Fatmawati. Nggak jauh kali dari rumah dari Fatmawati kantor lo. nggak jauh dari kantor gue. Nah, Itu. ngomong-ngomong malam pertama nih, gue tuh ingatnya, halo Ci, ya freeze, Ci. Ci lu freeze apa gue yang freeze? Yes 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 yes. Ci, hey. Ya kan? Oi, Nah ya. nah. Nah, ngomong-ngomong malam pertama tuh gue inget banget ya, Mm-mm. kakak gue tuh waktu mau Mm-mm. merit gitu, Mm-mm. dia tuh bener-bener apa ya, mungkin karena dia background-nya dia kan orang statistik ya. Jadi background-nya bener-bener Anak stan ya? iya, enggak, bukan. Anak Oh, anak bukan. FEUI sih, cuman dia emang Oh, ini kan into statistik lah, sekarang juga jadi dosen oke. statistik. Anyway, dia tuh jadi sebelum malam pertama dia tuh bener-bener kayak nyari bahan-bahan gitu, Ci. Banyak deh, pokoknya ada majalah-majalah Ya, lifestyle lah ya. apakah dia juga menghitung statistiknya? Iya, itu dia bener-bener dia kumpulin loh. Jadi sebelum dia merit tuh malam pertama dia udah, Terus. "Oh iya menurut majalah Kayak ini asik. tuh begini," cie, begitu. Gue, gila ahli banget nih kayaknya gitu, Ya meyakinkan. ampun. Nah, emang kalau malam pertama harus gitu kali ya? Emang banyak riset apa mungkin malah jadi ketakutan? Maksudnya karena kan pas the real-nya menurut Hmm. gue sih it's different ya, begitu tiba-tiba lu harus satu tempat tidur Hmm. sama seorang pria, biarpun lu cinta sama itu pria gitu kan, kayak, you know, ya nggak sih? Agak-agak awkward karena biasa tidur sendiri gitu. Biarpun lu banyak dapat data ya. Dan mungkin gue juga ngeliat nih di medsos Hmm. itu, anak-anak sekarang tuh kayak kalau mau malam pertama dia bener-bener nyiapin gitu kayak lingerie-nya, kayak gitu, tampilannya. Hmm. Nah, mungkin kalau yang kayak gitu, I don't know if it's gonna be more smooth atau
iya tetap ada groginya sih. Iya. Atau terlalu mainstream nggak sih pakai lingerie gitu loh, Bo? It only lasts for 5 minutes anyway gitu loh. Only 5 minutes ya. Tapi kan yang penting biar mana nggak ada. Oh ya. Tapi gue lagi live ngomongin malam pertama terus ada cowok masuk, coba lihat. Coba kan dia, hai cowok. Oh oke, siap. Asik gak tuh? Ya kan? Kita serius, gue lagi live, lagi ngomongin malam pertama, terus lu masuk. Mencurigakan. Cakep. Mungkin bisa share malam pertamanya, Mas. Kasih lihat dulu. Oh, tuh, gak kelihatan. Mana? Gak kelihatan, ketutupan. Kamera di mana? Kamera di mana? Di sini. Iya, kelihatan. Keren. Ntar deh, kita tayangin. Lo mau kemana? Oke. Dah. The benefit of ada di studio banyak cowok. Gak tahu cowok siapa. Terus gimana Iya. Enggak, lu bilang kan kalau pakai lingerie itu anyway sebenarnya lu bilang terlalu mainstream karena paling cuma 5 menit ya. Satu paling mainstream, kedua gitu menurut gue rada nggak guna gitu loh. Karena itu only last for 5 minutes gitu. Tapi mungkin 5 menit itu bisa memberikan guncangan dan gempa yang lebih dahsyat gitu kan. Iya. Sebenarnya gini, kenapa 5 menit? Soalnya kan udah maksudnya baru ngelihat aja tuh baru ting gitu udah pikirannya udah kemana-mana gitu kan. So basically lingerie dan lain-lain menurut gue tuh cuma menjadi pemantik doang gitu. The actual power is on your mind gitu. Oke. Makanya orang ada yang bilang ada mind orgasm gitu ya. Jadi tergantung. Nah, itu sebenarnya mindset. Itu lebih powerful gitu kalau misalnya menurut gue ya. Kalau mind orgasm tuh lebih powerful gitu dan. Terus tapi apa ya? Ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya mau ada effort sampai beli lingerie. Iya. Cuman menurut gue kalau mau beli lingerie tuh tetap mesti memerhatikan faktor kenyamanan ya, Bo. Soalnya kalau nyangkut kan nggak asik juga ya nggak sih? Terus ada ekspresinya gitu kan males kan. Masa kita mau gimana? Tetap nyangkut, Bo, gitu kan. Males gak sih? Tergantung model lingerie-nya kali ya. Nah, iya makanya. Ya, kita harus benar-benar yang sesuai sama bentuk tubuh kita gitu ya. Benar gitu. Pokoknya jangan ada glitch lah, yang nyangkut lah, yang apalah gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan mungkin kita pengen sedikit adventurous ya. Jadi mungkin milih lingerie yang rada-rada bentuknya kayak rada-rada kinky gitu ya. Tapi belum tentu cocok sama body kita ya, Bo. Terus udah gitu pakai payet-payet ketusuk malah apalah gitu kan ya kan. Iya. Gitu sih. Atau perlu pakai ini bantuan, I know. Kalau sekarang kan banyak tuh alat-alat instrumen asmara yang lucu-lucu gitu maksudnya. Lucu emang. Iya benar. Yang bentuknya nggak, kalau zaman dulu kan kayaknya nyeremin banget ya bentuknya. Terus kalau sekarang kan bentuknya tuh lucu-lucu, ada yang warnanya pink gitu kan, atau mungkin banyak yang warnanya pink, ada ungu, kuning, hijau, kan? Ada pokoknya semua warnanya. Yang mungkin berbulu-bulu gitu kan. Atau bentuknya apalah kayak lipstick atau apa gitu. Itu mungkin membantu kali ya. Buat ketawa-ketawa aja dulu gitu kalau grogi. Gitu. Tapi hati-hati loh, ada juga yang kalau misalnya kita bawa-bawa alat-alat seperti itu terus couplesnya pasangannya jadi nggak tersinggung sih, cuman dia kayak gini, lo ngeraguin gue banget ya, nggak bisa gitu loh, sampai lo mesti bawa alat-alat gitu loh. Jadi turn off malah bisa ya? Turn off, karena belum udah dibilang ngeraguin gue bisa kok gitu. Tapi benar sih Ci, gue pernah waktu itu karena survei gitu ya, buat survei buat campaign, buat bikin campaign suatu brand gitu yang berhubungan dengan hal seperti itu gitu kan. Nah, terus gue nanya gitu, ternyata memang kebanyakan cowok kita di Indonesia tuh mereka tuh kayak masih malu gitu loh kalau misalnya pakai instrumen asmara gitu sama pasangannya ya. Karena ya itu ada pemikiran kesannya lu mikir gue nggak mampu apa gitu. Terus atau nggak ada pemikiran ntar gue udah
gue udah ejakulasi duluan dong pakai alat itu gitu kan, nanti nggak ada tabungannya gitu kan, yang kedua ketiga gitu. Jadi ada pikiran kayak gitu juga gitu kan. Ada emang ada. Jadi Gitu. Apalagi kalau misalnya udah agak berumur desenya gitu ya, kan tabungannya kan tidak apa namanya regenerasinya tidak secepat di masa lalu gitu iya ya. iya 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 iya. Betul 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 betul. Jadi malah itu Regenerasi happy liquid itu kan tidak secepat masa lalu. jadi nggak bisa 1 jam terus Nah, geber lagi, nggak bisa ya. itu nggak bisa. Besok pagi ya sayang, itu udah paling cepet kayak. Sebenarnya kita gini, lama banget ya besok pagi. Gitu. Gue mendingan ke kamar mandi sendiri. Ember. Nah itu tadi bawa yang pink, ungu, hijau itu kan. Bener sih, mungkin itu ya yang bikin pria juga rada males ya pakai instrumen asuransi. Padahal kalau menurut kita perempuan kan lucu gitu kan, buat lucu-lucuan aja gitu. Iya, soalnya saingannya lebih lucu. Ya, buat ice breaking. Iya. Agak ada gahar-gaharnya, Bu. Buat ice breaking atau Mrs. Pretty breaking. Mrs. Pretty. Gitu. Iya kan, ya emang selalu lucu sih ya ngomongin kayak gini gitu ya. Nggak tahu mungkin kalau anak sekarang barangkali lebih terbuka kali ya. Iya, mereka lebih terbuka sih. Nah itu yang gue lihat, mereka nyiapin lingerie yang kayak gitu-gitulah gitu. Gue nggak tahu deh, apa mungkin masih ada yang kayak kakak gue yang riset duluan gitu. Aduh, Bu, capek nggak sih, Bu, riset udah terjun aja, Bu. Dalam hitungan menit juga jebret gitu ya. Kecuali kalau emang yang malu-malu takut-takut ya itu kalau lo main PS. Kalau gue ngeles atau udah pagi. Iya. Saking groginya. Tapi masih rada gelap-gelap. Ya udahlah yang penting gelap gitu. Iya. Itu masih gelap, yang penting gelap gitu kan. Aduh. Karena belum pede ya, Mbak. Oh iya. Iya sih, lucu belum sih, pede lucu. Apa sih gitu kan ya. Ya, padahal maksudnya zaman itu kan gue sih ngerasa gue udah cukup advance gitu ya, walaupun nggak sampai kayak kakak lo. Sampai riset ya, Wak. Terus riset, ya nggak sampai kayak gitulah ya. Gitu. Terus, apa tuh gue tuh inget banget gue sempatnya pelajarin spot gitu, bukan spotnya gue tapi spotnya dia gitu kan. Jadi spotnya dia. Oh, lu belajar apa? Dari bacaan-bacaan gitu ya? Iya, emang gue kan tukang itu kan. Gue nggak sampai riset sih, baca-bacaan lucu aja apa nih gitu kan. Ya iseng-iseng aja kayak gitu. Ya kagak kejadian, Bo. Kejadiannya entah berapa malam kemudian. Udah grogi duluan. Nah, masalah grogi nih, gue ingat gitu ya beberapa orang tuh bilang kalau dari perempuan ya, biasanya tuh mereka sama malam pertama ada beberapa yang takut. Karena apa? Karena kan dulu ada mitos kalau pertama kali lo melakukannya itu bakal sakit, ya kan? Karena maksudnya selaput darah lu pecah lah gitu kan. Pecah gitu. Iya, dan itu bakal bikin sakit. Mungkin itu juga karena sentingan-sentingan itu juga yang bikin perempuan jadi takut nggak sih? Apa iya gitu kan. Takutnya sih kalau menurut gue takutnya ada dua. Ada dua jenis. Satu takut sakit gitu ya. Tapi ketakutan yang kedua biasanya kan diidentikan dengan sakit dan kemudian ada apa namanya pecahnya himen itu, gue ngomongnya ilmiah. Oke, gue jadi inget lagi terrefresh. Makasih Bu Cici. Himen ya, catat ya para Facebooker. Saya anak A2 soalnya dulu. Anak A2. Oke. Jadi apa namanya? Itu kan ada semacam kayak perdarahan ringan lah gitu ya, karena ada yang jadi kan kayak ditakut-takutin itu kayak ntar lu berdarah lo gini. Nah, tapi kata berdarah atau perdarahan itu kan sebenarnya sesuatu yang serem ya, Mir ya. Wah, berdarah gitu kan. Tapi justru untuk sebagian orang yang masih menganggap atau memegang prinsip tertentu, kalau nggak berdarah justru dia nggak bisa buktiin bahwa dia nggak perawan. Itu gue males sih ngomongin ini sebenarnya gitu ya. Jadi ya maksudnya kan? Berdarah itu, tapi kan sebenarnya kan nggak setiap perempuan begitu pertama kali melakukannya berdarah. Benar, iya benar. Tapi kan ada anggapan yang sangat kuno yang bilang kalau lu nggak
terjadi perdarahan berarti lu udah nggak perawan gitu. Males kita nggak mau. Itu mitos itu kemana-mana gitu. Jadi akhirnya kalau gue bilang sih kalau yang takut di malam pertama itu ada 2 jenis. Satu adalah jenis yang ngeri, ngerasa serem ya, ntar gue berdarah gini. Yang satu lagi adalah karena dia mungkin bukan official malam pertama. Jadinya ternyata dia nggak berdarah, jadi serem juga gitu loh. Tapi nih Ci, ada teman gue lah gitu ya. Dia itu waktu malam pertama dia itu nggak berdarah gitu kan. Dia waktu married tuh malam pertama nggak berdarah gitu. Tapi sesudahnya gitu, beberapa saat kemudian kan dia cerai, terus dia gantilah sama pacaran sama pria lain. Itu malah dia berdarah pertama kali melakukan pria itu. Tapi waktu selama dia married, dia tidak pernah berdarah itu gitu. Berapa lama itu marriednya sama yang pertama? Nah itu mungkin sekitar 3 tahun kali ya. Nah itu gue. Ya berarti sebenarnya tidak terjadi penetrasi yang cukup dalam sehingga mengakibatkan. Iya benar. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa yang menyebabkan tidak bisa terjadi penetrasi yang dalam gitu loh. Berarti bukan salah bininya, Bo. Oke, berarti bukan salah bininya ya kalau sampai gak berdarah. Bukan salah bininya. Makanya gue tuh rada bingung gitu, masa sih gitu waktu married awal nggak berdarah. Tapi itu memang ada bisa dibaca sih itu literaturnya. Sebenarnya memang ada kasus yang seperti itu. Jadi himennya dia mungkin tebal atau letaknya agak ke dalam. Nah, mungkin memang si penetratornya itu tidak cukup kuat atau tidak cukup memuai ukurannya sehingga bisa mencapai titik penetrasi. gue ngomongnya sopan banget. Oke. Iya. Oh jadi itu gue malah kepikirannya bukan perempuannya yang mungkin terlalu dalam atau himennya terlalu tebal. Gue sempat mikir lah berarti apa suaminya dulu, size does matter. Mungkin juga. Jadi tapi memang ada tuh yang istilahnya karena tebal banget, jadi dia memang perlu penetrate beberapa kali. Tapi kalau sampai 3 tahun nggak terpenetrasi juga sih rada meragukan ya, Bo. Ngapain aja lu 3 tahun gitu. Iya benar. Karena itu waktu yang cukup lama ya. Benar. Tapi memang mitos-mitos, guyonan-guyonan seputar malam pertama tuh emang lucu ya. Gue punya temen dulu, inget banget, dia lebih senior dari gue, terus dia bilang gini, dia biasa kan kalau orang Indonesia kan kalau habis ya mungkin sekarang enggak ya, kalau zaman gue tuh kan habis nikah rata-rata ya tetap biasanya tinggal di rumah gantian ya, biasanya tinggal di rumah yang mertua gitu kan, di Pakita misalnya, terus kan minggu berikutnya ke rumah mertuanya gitu kan. Ini teman gue nih ceritanya lucu kan, karena kalau Muslim kan kalau habis make love gitu kan harus mandi bersih gitu mandi junub ya. Iya, betul. Jadi dia bilang gini, itu ya laki gue ya rajin banget kata dia gitu, habis ini ya mandi junub, habis selesai kan harus mandi, habis selesai harus mandi, itu dalam 1 hari bisa berkali-kali ya. Tadi yang gue bilang kan regenerasi happy liquidnya masih bener gitu lah pada usia itu gitu. Yeah. Nah, pada akhirnya kan dia jadi akhirnya malu ya, mungkin belum zaman hair dryer atau gimana ya, gue lupa gitu. Jadi dia malu dong sama mertuanya, sama kakak sama adiknya suaminya gitu, sama ipar-iparnya gitu. Terus akhirnya kenapa dia malu? Karena dia pasti dia malu karena dilihat rambutnya basah melulu gitu kan. Makanya gue menduga kayaknya belum zaman hair dryer waktu itu. Terus bilang gitu, gue saking malunya akhirnya gini, gue biar kelihatan soleh, dia pakai mukena terus biar gak kelihatan rambutnya basah gitu loh. Kemana-mana dia pakai mukena, belum zaman hijaban juga pada waktu itu. Jadi terus akhirnya jadi candaan, terus orang-orang bilang, lu kok abis married kayaknya lu jadi solehah gitu pakai mukena terus. Padahal she's trying to hide her wet hair gitu. Iya, karena harus mandi junub. Lucu kan? Itu lucu sih, itu lucu. Kayak gitu-gitu terus ya. Wah, kayak gue tuh sampai dia cerita tuh dia paling senior, dia cerita di antara kita yang junior, kita ngakak gitu setengah mati gitu. Masa sih Kak sampai kayak gitu? Iya gitu kan. Jadi apa ya? Mungkin kalau udah
udah sekian tahun kemudian dari peristiwanya itu sih kita akan ngakak-ngakak ya. Yeah. To tell you the truth, when you actually experience it the first time gitu, apalagi kalau malam pertama lo itu memang adalah your official, your true malam pertama, bukan official atau jaim-jaiman gitu ya. Kan memang ya itu ada kayak lo main PS lah, gue ngapain gitu, dia ngapain, udah pagi tapi lumayan deh masih gelap ya udahlah gitu kan. Gitu kan. Iya. But I don't know, mungkin kalau untuk gayanya ya kita nggak boleh nutup, nggak boleh munak lah gitu ya. Maksudnya anak-anak sekarang mungkin atau bahkan anak-anak dulu sebenarnya cuman jaim aja. Sebetulnya bukan beneran baru pertama kali pada malam itu gitu. Ya nggak tahu ya, gue sih justru penasaran gitu. Kalau yang dengan pasangan yang dia menikah itu sebetulnya intercourse yang terjadi itu bukan pertama kali di malam pertama, the so called malam pertama setelah malam pertama setelah mereka menikah secara official. Gue justru penasaran gitu sebenarnya apa sih yang dirasain gitu, apakah deg-degan juga atau gimana? Mungkin kita karena halal kan, gitu halal jadi gitu kan, jadi all ini out ya gitu. Jadi all out gitu kalau ya. Dari haram jadi halal kan ada perbedaannya, ada beda. Kalau lu sih, lu kan punya anak perempuan juga nih, ya kan? Iya. Nah, mereka udah mulai bertanya nggak sih? Feelingnya lain, lebih secure gitu ya? Gue rasa ya lebih secure, beda soalnya. Lebih secure gitu. Ya bertanya lah, sudah mulai bertanya gitu. Terus ya. How do you explain that? Ya aku bilang ya, mereka biasanya bertanya gini kayak malam pertama gimana sih gitu, mama rasanya apa gitu ya, gue ceritain aja ya itu kebegoan gue sebego-bego. Kemudian menjelaskan bahwa ya this is my story like long time ago, udah berapa puluh tahun lalu gini-gini, situation now is different gitu, orang orang mungkin udah lebih loose gitu kan, nggak pernah tahu juga. Gue juga bilang sih sebenarnya sekarang jadi orang tua sekarang itu risky juga ya, maksudnya kita udah ngasih tahu anak kita juga kalau dianya anaknya nggak mau denger juga bisa apa gitu kan. Gitu kan. Tapi sebagai ibumu ya aku tetap harus ngasih tahu gini gitu kan. Mau didengerin mau kagak ya walau alam. Gimana ya, tapi kan maksudnya tetap aja lah, gue ngerasanya tetap sebagai orang tua tetap harus ngasih tahu gitu kan. Kalau enggak kan gimana gitu. Karena kalau misalnya dulu kan kita suka dibohongin gini, udah pokoknya kamu baik-baik sama pacar, sama calon suami, nanti gini-gini. Tunggulah sampai saat yang terindah, yang the moment yang paling gitu kan ngomongnya kan. Lu kate kalau lu sama anak sekarang ngomong kayak gitu emang didengerin? Enggak juga lah. Iya kan? Sekarang sumber informasinya banyak banget, mereka bisa dapat dengan gampang gitu. Iya. Buat dengan yang gampangnya mereka bisa ngedapetin informasi macam-macam gitu ya. Buat yang suka riset gitu kan, kayak kakak gue. Buat malam pertama, buat yang suka riset buat malam pertama sekarang gampang banget, lu tinggal googling aja ya nggak sih, tanya Quora. Iya udah ketahuan ceritanya macam-macam gitu. Ada yang romantis, ada yang ketiduran, banyak juga loh ketiduran karena dari paginya mungkin pestanya udah kayak iya kan, kaki pegel apa pegel, capek banget. Begitu hit the mattress langsung hilang gitu. Itu lebih parah dari gue karena tahu-tahu udah siang gitu kan. Kalau gue kan pagi, tahu-tahu udah siang, udah tidur, udah hari kedua gitu loh.
Jadi mereka sama sekali tidak mengalami malam pertama karena tidur. Iya benar-benar karena emang kalau upacara-upacara adat gitu melelahkan banget sih. Lu belum make up-nya kayak gitu-gitu Iya, iya, iya. kan. Belum kalau yang pakai mahkota-mahkota tuh yang kepalanya bisa bisa Sakit tuh kayak pusing 7 keliling. Kalau orang Jawa tuh tahu nggak? Kalau orang Jawa tuh ribet apaan? Lu pasti tahu deh. ini Ini mengurai sasak sama giniannya nih. Kan ini apa sasak namanya? Pawes ya? paes. Paes. Iya benar sih. Ya kan pala kita dikelir-kelir jidatnya gitu kan. Iya, Terus pasang sanggul dengan sunggarnya itu kan mengurainya kembali itu susah gitu kan. Jadi gue kalau mikir-mikir nggak lagi dah pakai makeup begitu. Iya harus bangun kalau pagi-pagi harus bangun subuh ya. Hanya untuk itu. Bener sih. Hanya untuk itu bener-bener pagi-pagi mesti dipaes lah diapain. But anyway lucu sih sekarang dipikir-pikir lagi jadi ketawa sih ya. Iya. Gue kemarin nggak terlalu nggak gue pikirin banget gitu loh soalnya ceritanya kayak begitu ya apa yang mau dipikirin gitu. Tapi kan it's a good thing ya, Mir. Gue ngerasa it's a good thing kita terus came up dengan cerita kayak gini ya. Ini kan baru episode 2 mungkin. Walaupun yang pertama kemudian yang di YouTube tayangannya cukup banyak yang nonton ya, Mir ya. Iya. Gitu kan. Thank you ya. Jangan lupa kita Thank you banget. @gombal channel untuk YouTube. Kita gombal banget. Maksudnya obrolan malam bareng anak lawas. Ih, lawas banget. Apalagi ya? Kataan 90-an, Bo. 90-an banget. Sama ini apa tuh? Enggak, kalau misalnya malam pertama kalau menurut gue ya, itu tergantung pasangan kita juga sih, Ki. Maksud gue kalau pasangan kita yang kayak hajar bleh juga ya pasti sakit dan mungkin kayak berdarah kali ya. Tapi kalau pacar kita kayak maksudnya pasangan kita tuh malam pertama ngerti gitu yang kita bisa bilang babe gitu, jangan buru-buru gitu. Cepet-cepet sakit gitu ya. Nah, itu malah lebih enak bisa jadi emang jadi enggak berdarah ya enggak sih? Iya. Tapi kalau 3 tahun mah enggak deh itu. 3 tahun enggak ya? Selama 3 tahun bilang, babe jangan cepet-cepet soal gitu. Itu something wrong ya, itu something wrong. Makanya di dalam hal apapun yang namanya kita orang komunikasi di dalam hal apapun segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Benar. Kan kalau perlu kita pakai GPS kanan dikit 28 derajat lintang utara, lama banget Bu. Arah jam 11. Jam 11. Terus gini, jam 11 yang mana? Yang ke kanan apa yang ke kiri? Kayak jadi juga. Benar. Ya kan? Tergantung ini sih ya, emang ya. Gue ingat pasangan itu sangat playing role banget. Gue ingat ada yang bilang sebenarnya kalau lu nggak happy di tempat tidur with your spouse gitu, sebenarnya itu indikator awal bahwa hubungan lu tuh ada masalah gitu. Karena mestinya lu sama pasangan tuh bebas untuk ngobrolin even hal yang sensitif kayak ini kan masalah tempat tidur kan sensitif ya, Bo, gitu. Tapi mestinya kita soal titik-titik tertentu misalnya gitu kan. Terus harus dikomunikasikan juga misalnya kayak kalau misalnya pasangan kita itu memiliki daya imajinasi yang cukup tinggi gitu ya. Misalnya gini. Ini dong role play dong atau kayak cosplay dong udah disediain kostum segala macem gitu. Iya. Kalau banyak kan kostum gitu ala hentai Jepang gitu ya. Tapi kalau misalnya itu it has to be both party yang willing untuk take parts dalam role play itu ya. Kalau salah satunya ngerasa nggak nyaman ya nggak akan kemana-mana juga gitu loh. Oke. Jadi memang ya itu tadi kuncinya komunikasi ya karena kita orang komunikasi ya Bu. Komunikasi itu penting. Penting banget. Kehadiran komunikasi itu penting. Betul. Terus kalau menurut gue ya kalau udah lagi urusan boudoir itu ya di ruangan tempat tidur tuh jangan pakai. Boudoir apa sih? Kemarin soalnya gue
Oh, tempat oke. tidur Oke. gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah di tempat tidur tuh ya jangan, harus berkomunikasi dengan jelas dan lancar. Jangan pakai kode-kode, kedip-kedip lah, apalah. Ya kalau sebelah sananya lagi nyambung ya, Bo. Biasanya pasangan kita ini yang berlainan jenis ini, kalau otak keduanya lagi aktif, otak pertamanya bolot, Bo. Jadi jangan lo kedip, dia soalnya otak yang satu lagi yang udah lagi jalan. Iya, benar-benar. Soalnya benar-benar, soalnya mereka nggak multitasking kayak perempuan ya. Gue ingat ke perempuan kan bisa cucut gitu kan banyak. Kita keribetan kadang-kadang. Kalau mereka satu laci satu waktu. Iya benar. Kalau mereka fokus, kalau kita nggak fokus, kita sendiri. Ya kan? Itu dia makanya. Dia jangan pakai kedip-kedip, udah kedip-kedip, dianya kagak nyambung, kita ngambek, tambah nggak ada komunikasi lagi. Iya benar. Jangan keribetan gitu. Iya benar sih. Iya kita kalau perempuan soalnya suka mikir gitu, mestinya lu tahu lah gitu how to please us gitu kan. Tapi kan ternyata ya kita lupa kalau lawan jenis tuh suka cuman satu hal di satu waktu fokus, ya. Terlalu fokus. Kalau kita ribet ya, pakai parfum ditaruh di belakang telinga lah, apa ribet banget semua gitu ya. Parfum di bantal. Nah, padahal yang satu udah fokus. Goalnya udah jelas yang satu. Nah, itu target dan KPI udah jelas. Kita kemana-mana. Kita sibuk mikirin yang lain-lain ya, aromaterapi lah, aromaterapi, dipasangin lilin lah, kembang lah, ribet gitu. Iya benar. Kadang-kadang perempuan tuh suka overthinking ya, saking. Iya emang. Tapi kan itu yang membuat menjadi lucu ya. Sekarang ketawa aja, lu sih jadi cewek ribet banget gitu. Padahal yang sebelah sana fokus. Jadi, sebenarnya pembicaraan kayak gini ya, belajar dari kesalahan-kesalahan konyol ini kalau diomongin sama pasangan kan sebenarnya lucu gitu loh. Akhirnya oh gitu ya. Gue kagak ngerti lo kedip-kedip maksudnya apa gitu. Salah kasih kode ya. Salah. Lost in translation. Nggak usah lah ya, nggak usah gitu lah gitu. Jadi mendingan kalau gue bilang sih ngomongnya terus terang aja gitu loh. Bahkan if you are mature enough ya langsung kasih arahan aja gitu. Nggak masalah kan kalau emang kita udah cukup dekat, udah cukup dewasa, udah cukup mature hubungannya, ya udah tinggal kasih direction lo kanan dikit, belum dikit lagi gitu. Sebaliknya ketika dia juga memberikan direction pada kita ya ikutin aja gitu kan, pada ujung-ujungnya yang ingin kita capai targetnya adalah mutual satisfaction gitu loh. Kalau yang puas cuman sebelah kan manyun lagi ntar gitu. Ya nggak sih? Ngambek-ngambek lagi, aduh capek deh. Tapi Ci, kadang tuh perempuan suka kadang-kadang kan yang kayak tadi gue bilang kan, kadang-kadang buat lawan jenis tuh buat pria tuh sensitif kayak tadi. Misalnya ngomongin masalah, oke deh kita coba pakai instrumen asmara gitu kan buat lucu-lucuan biar seru gitu. Belum tentu tadi pasangan kita suka. Mungkin dia malah ngerasa, kok lu kayak ngerasa gue nggak bisa muasin lu gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita perempuan suka, kalau misalnya kita nggak puas dengan hubungan di tempat tidur, kita tuh jadi cranky. Kadang-kadang cranky tuh kayak sebenarnya pengen ngomong cuman takut menyinggung perasaan dia, yang kayak gitu-gitu kan. Itu dia. Kalau gue bilang sih ya, kalau emang kita belum puas gitu ya, terus dianya nggak ngerti-ngerti ya, kita harus berani ini, Mir. Kita harus berani proaktif gitu. Kita perkirakan lah kira-kira dia memerlukan waktu regenerasi happy liquidnya berapa lama. Hajar lagi aja, kenapa enggak gitu loh. Oke. Punya kita. Kan punya kita kan. Iya kan? HM kan? Iya. Ya, kalau udah halal kan ada HM, hak milik sama hak guna bangunan. Ya udah lo manfaatin aja gitu. Ya enggak sih? Guna bangunan. Iya, benar. Cuman hak milik udah. Hak guna bangunan harus dimanfaatkan juga gitu loh. Buat cowok, Ci, soalnya kadang-kadang yang urusan tempat tidur tuh kayak ego mereka kan, kayak menunjukkan kemaskulinan mereka gitu. Jadi kadang-kadang emang kayak menyinggung gitu. Kadang-kadang kita suka
gue sendiri Nah. juga pernah gitu, gue pernah dulu bingung gitu mau nyampeinnya gimana ya gitu. Tapi ya emang yang benar emang harus Nah, disampein sih gitu. bicara tentang komunikasi, Coba Bu Cici, tolong diuraikan ya. Komunikasi itu kan ada yang verbal, ada yang sifatnya kinestetis gitu ya, pakai gerakan gitu. Pakai Nah, sentuhan ya, pakai sentuhan gitu. Nah, kalau memang tergantung ya, misalnya kita lihat ternyata pasangan kita itu agak sensitif gitu, baru kita kasih lihat mainan-mainan asmara itu dia udah tersinggung gitu. Ya jangan pakai verbal, hajar aja udah langsung gitu loh. Jadi sentuh aja gitu. Itu yang lo bilang ya, jadi proaktif ya. Jadi nggak usah Proaktif, nggak usah, ajar aja, peres-peres dikit gitu kan. Jadikan dia hero. Ih kamu gini. Oh iya benar. Gitu, you are my hero gitu kan. Iya. Iya benar. Mereka Ajar bilang jadi gitu. hero. Pokoknya one way or the other, tujuan utamanya adalah mencapai sasaran bersama gitu. And if you are lucky enough, karena perempuan itu bisa multiple orgasm, why not gitu kan? Iya kalau perempuan, nah itu Ci kadang-kadang kalau perempuan tuh kan bisa multiple orgasm gitu kan. Nah kalau cowok kan suka lama tuh gitu kan, suka ya mungkin baru sejam kemudian lah paling cepat gitu. Nah itu kan yang kadang-kadang ya mungkin harus dikomunikasikan ya. Atau ya misalnya udah berumur yang kayak kata dirimu gitu, nggak bisa baru besok pagi. Kan dulu. Jadi itulah gunanya instrumen asmara. Betul. Atau bisa menggunakan instrumen-instrumen yang sudah diberikan dari sananya satu paket sama kita, cuma dikomunikasikan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya kita ngerasa kayaknya gue, waduh nih besok pagi nih nggak bener nih kalau gini caranya gitu kan. Nah, itu kita gangguin dia gitu. Nanti kan dia apa sih? Ayo dong, bonus gitu. Tapi kita contohin dulu gitu. Gangguinnya gini loh ya, bantuin akunya kayak gini gitu. Dengan sentuhan, dengan apalah, dengan gesture kita gitu. Tapi tetap dengan pola berkomunikasi that he's the hero gitu. Iya benar. Itu benar banget. Iya, ternyata harus diangkat. You're my hero. Gitu. Iya benar. Kasihlah dia referensi apa itu ya, kalau apa namanya ya di film-film misalnya gitu kan, pria-prianya kan bersedia melakukan apapun yang menyenangkan secara bersama-sama gitu, dijelasin aja kan, kita nggak boleh nih yang ngomong on air begitu, jadi gue ngomongnya sopan, tapi maksudnya dikasih aja referensinya gitu. Ada polanya nih gitu, ada contekannya gitu kan, lama-lama juga ya pastinya akan terbentuk. Mungkin juga kalau awal-awal mungkin agak malu ya kalau sampai harus down under gitu ya istilahnya ya. Melakukan manuver down under tuh mungkin nggak semua orang juga merasa nyaman gitu kan. Tapi kalau udah tercipta polanya gitu ya, kan udah sama-sama gitu ya, ngomong aja gitu. Tapi memang harus ada sedikit kecerdasan untuk melihat ini komunikasinya mesti pakai verbal atau kita pakai perbuatan gitu. Kinestesis tadi bahasanya. Atau ini audio bisa juga. Lagu-lagu apa gitu yang agak nyerempet gitu. Berarti harus tahu juga ya pasangannya tuh visual, audio. Nah benar, dites dulu. Dia audio, visual, kinestesis. Cek aja dulu semuanya gitu. Benar itu. Gitu kan, jadinya rame gitu. Kalau enggak kan apa ya? Kecenderungannya kalau enggak kan jadinya boring juga ya. Ini setelah malam kesekian-kesekian ya, kita lagi ngomongin malam pertama ya. Kalau misalnya gitu-gitu aja kan boring ya. Boring lah gitu. Iya benar. Gitu sih. Gue tuh kalau ngerasa ya sebenarnya kalau kayak pasangan yang baru menikah sekarang saat ini gitu ya, baru-baru ini, terus dia malam pertama itu lebih beruntung kalau misalnya dia ya kayak tadi menyiapkan lingerie ya. Karena gue ingat banget kalau pas zaman gue itu pilihan lingerie tuh nggak banyak. Kayak gitu-gitu aja. Sekarang tuh banyak banget. Iya, lucu-lucu lagi. Yang kinky ada, yang manis ada, ya kan? Yang satin doang ada gitu. Banyak gitu pilihannya daripada zaman kita dulu ya gitu. Jadi lebih beruntung lah sekarang pasangan. Kalau gue sih ya sekarang ini ya rada-rada melipir, Mir.
Kalau ngelihat lingerie gitu, gue mau pakai buat siapa gitu kan? Just to make you feel good aja. Iya, gue pakai buat siapa? Pakai buat gue sendiri. Ntar yang ada kucing gue ngeliat aneh banget nih mak gue gitu. Untuk sementara ini gue melipir gitu ya. Sementara ini gue melipir. Tapi kok sebenarnya gue seneng gitu pakai lingerie gitu. Terus ada masanya kalau lagi pas pergi ke luar negeri gitu kan, mereka koleksinya beda kan dari yang di sini gitu. Boleh lah tuh kita beli gitu. Walaupun pada kenyataannya ada kalanya juga sebenarnya itu bagaimana mata kita melihat ya. Kadang pakai daster seksi juga sih. Iya, tergantung bahan dasarnya kali sih. Iya. Iya, ada cutting. Lace atau apa gitu. Ada renda-rendanya dikit gitu ya. Lucu-lucu juga sih gitu. Iya, satin. It just to make you feel sexy sih. Yes, actually seksi atau enggak, it depends on how you feel about yourself sebenarnya. If you feel sexy, betul. Ya lu pakai daster juga. Kalau lu pakai piyama celana juga. pendek dan kaos, iya, udah merasa seksi, why not? Iya, why not gitu kan. If you feel sexy tanpa harus mencatok rambut, padahal setiap hari lo mencatok rambut ya seksi aja gitu kan. Itu gue ya, Bo. Rambutnya gue catok. Tuh, seru sih. It's just the way you feel good about yourself ya. Yang penting emang harus feel good. Nah, kebayang nggak ya? Sekarang kita bisa ngomong gini, yang penting lo harus feel good. Lah, zaman dulu kita ditakut-takutin kan kalau malam pertama gitu. Yang sakit lah. Oh, sama kalau gue dulu ya, Ci. Banyak banget ya PR kita. Zaman dulu ditakut-takutin. Sama ini tekanan untuk cepat punya anak. Itu juga PR banget ya. Emotional pressure juga loh ke gue untuk, makanya waktu itu untuk malam pertama gitu juga kayak aduh gitu kan, ini emang gue sih nggak ngalamin ya gitu. Karena the next month-nya gue udah hamil gitu. Oh, so lucky you. Kalau gue kan emang agak lama nunggunya gitu kan, kayak 3 tahunan. Gue langsung hamil gitu. Jadi apa ya namanya ya. Tapi lucu juga sih, pernah gitu gue bertanya gitu ya sama Robin sama almarhum suamiku, pernah sama dia, if you can turn back the clock gitu ya, yang mau diubah dari cerita itu apa gitu. Dia bilang, karena aku bulan berikutnya aku udah langsung hamil gitu. Jadi dia bilang mungkin kalau boleh diubah dikit, digeser dikit kali, like another 2 to 3 months gitu, karena jadinya bisa lebih lama berduaan gitu. Ya itu I think itu wajar aja sih gitu kan, karena sebetulnya kan kita udah pacaran berapa lama juga, tapi kan beda ya pacaran sama jadi suami istri kan. Iya, kan udah gue bilang gitu, halal itu tuh beda. Emang yang haram itu lebih enak gitu kayaknya. Iya, emang. Jadi maksudnya ya gitu, dia bilang mungkin kalau boleh diubah dikit jadi situ kali ya, another 2, 3 months, 4 months gitu. Jadi honeymoon-nya diprolong gitu ya. Ya karena udah langsung hamil kan jadinya hati-hati ya, mungkin takut juga, masih bego juga ntar kenapa gitu kan. Iya kan, worry ya. Jadi worried lah kan, nggak tahu juga mungkin janin masih gimana gitu. Gue kan nyantai-nyantai aja ya, orang habis itu mabok ini apa morning sickness kan. Iya benar sih, gue waktu 3 bulan pertama morning sickness. Iya kan, morning sickness tuh kan nyebelin banget. Dan gue itu inget banget waktu gue ngidam anak pertama itu, gue nggak suka bau badannya Robin. Nah, iya, sensitif, nggak tahu body odor. Pokoknya gue kalau dia udah di depan pintu rumah gue nih, dia pulang kerja, dia baru masuk depan pintu aja. Kan kita memang kalau orang hamil kan katanya perempuan jadi sensesnya jadi sensitif ya. Itu asli gue tuh bisa nyium dia baru sampai di depan pintu, gue udah tahu tuh. Wah ini orang pulang nih gitu. Dan itu pasti gue langsung bilang, langsung ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu ada sabunnya tuh modelnya yang baunya kayak Dettol gitu loh ya. Baunya kayak karbol gitu. To cover the body odor. But that is the only one
the only one dari kan anak gue 4 ya, 3 cewek. That is the only one gue nggak suka sama bau badannya dia, dan anak gue laki yang lahir. Ya. Gitu. Oh, itu ngaruh juga ya? Iya. Ngaruh. Sama gue suka nyium bensin, bau bensin, sama bau spidol yang gitu-gitu, pilox gitu. Tapi bau badannya bapaknya gue nggak demen, asli itu gue suruh mandinya sama Dettol biar baunya hilang sama sekali gitu ya. Kalau gue, jadi dia lebih tersiksa lagi lah. Udahlah emang gue nya hamil, mungkin dia takut sama janinnya kenapa-napa gitu. Yang satu lagi adalah karena gue nya nggak suka sama bau badannya dia gitu. Agak ekstrim ya emang lo. Ekstrim. Gitu. Kalau gue nggak se-ekstrim itu sih. Agak ekstrim itu, nggak iniin bau, bener. Itu agak ekstrim. Ci, ya, Ci, kok kamu freeze? Apa aku yang freeze? Mari kita lihat. Halo Ci, hey, Ci. Halo, Ci. Aku freeze ya? Atau gimana nih? Atau dirimu? Wah, Ci, hey, dengeran nggak? Seru nih bicara malam pertama. Oke, sambil menunggu ya. Memang kadang-kadang saluran internet tuh gak stabil, tapi yang pasti stabil itu adalah ingatan kita akan malam pertama. Nah, mungkin kalau ada yang mau share tentang malam pertamanya bisa tulis di komen, karena kita lagi live di ininya Mbak Cici ya. Mudah-mudahan sih kayaknya ada gangguan memang dari Mbak Cicinya. Oke, coba saya sambil ini. Nah, Cici hilang, freeze. Oke, sambil nunggu Cici balik. Jadi jangan lupa bahwa semua hasil Facebook Live ini akan ada di YouTube, yaitu di Gombal channel YouTube. Gombal itu apa sih? Gemesnya obrolan malam bareng anak lawas. Karena aku sama Mbak Cici adalah anak tahun 90-an. Oke? Semoga ini Cici bisa live lagi. Masih berusaha live di tempatnya Cici. Oke. Sambil menunggu Cici ya. Ya. Semoga masih bisa untuk bergabung lagi. Oke, saya sambil tanya Cici juga ya. Ini memang. Nah, Cici masuk lagi nih. Yeay. Admit, Cici. Yeay. I'm back. Koreksi putus ya, saking serunya ngomongin. Kayaknya ada yang pengen ikutan ngobrol gitu. Komen ikutan ngobrol, komen aja di Cici ya. Kan ada di Cici nih. Boleh kirim ini loh, boleh kirim boleh kirim ceritanya juga. Iya, kirim. Kita mungkin akan bisa berulang kan topik ini. Mungkin hari ini belum ngikutin atau besok-besok kita dapat dapat inspirasi dari cerita siapa gitu kan. Sama ini sih, mungkin kalau malu kan, kalau di komen kan banyak kelihatan orang gitu. Kali. Nggak apa-apa, ini aja ya, Messenger. Oh iya, IM. aja. IM sih. Messenger aja. Messenger, Cici nanti atau kita saya. akan reply dan akan kita iniin deh. Mulai minggu depan kita akan kasih ini ya, kasih hadiah dong. Kasih hadiah. Kalau ada ide-ide, misalnya Mir, Ci ngomong ini dong, gitu kayak seru. Kasih tahu kita aja gitu ya. Boleh juga tuh, misalnya apa? Ini dong ngobrolin soal kissing dong, ciuman. Kamu sukanya dicium di tempat yang mana, gitu kan ya? Iya. Di kening, di alis, di hidung, di bibir. Kalau gue semuanya dari atas sampai bawah. Gak mau rugi ya. Gak mau rugi kok. Nanti aku kasih tahu deh di titik-titik mana yang boleh berhenti gitu kan.
Ada chartnya ya. Ini coba Ada belajar. chartnya, bener, ada chartnya. Oke, oke. Gitu. Iya sih, seru banget nih malam ini. Mungkin kita harus sudahi dulu ya karena Iya, udah. benar. Terus jangan lupa buat yang ketinggalan, mungkin tadi masuk di tengah-tengah, tonton di channel YouTube kita Gombal Channel. Gemesnya obrolan malam bareng anak lawas. Bener, anak lawas emang suka digombalin. Kasian deh. Oke, Ki, thank you ya. Oke, dah sampai Kamis depan. Malam Jumat tidak selalu harus serem ya. Betul. Kita ngobrol aja sama Mirna sama Cici tiap malam Jumat. Gombal kesal, gombal kolosal. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye.